Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semua Daily Friends dimanapun berada? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sukses, sehat, kaya, berkah. Bertemu lagi di rangkaian acara 3 tahun ulang tahun Armina Daily. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berjumpa lagi. Bagaimana keadaannya dimanapun berada? Semoga selalu tetap bersemangat, sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Ya, kali ini Armina Daily ulang tahun yang ketiga mengusung tema Everlasting Syariah Business, yang mana menekankan tentang prospek berbisnis syariah yang memiliki potensi dan survive di skala zaman ya, khususnya apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Armina Daily sebagai salah satu perusahaan syariah di Indonesia yang mana ingin berkontribusi memberikan edukasi bagi masyarakat secara langsung ya, dan aktif dalam mengembangkan pasar syariah di Indonesia tentunya ya, Alhamdulillah. Nah, saya atas nama tim Armina Daily mengucapkan terima kasih atas partisipasinya, Daily Friends semuanya, tetap semangat sampai acara talk show yang kali ini, ya. Terima kasih atas partisipasinya, luar biasa, keren, ya. Terus jaga terus semangatnya ya sampai beberapa hari ke depan, sampai tanggal 30, karena masih ada giveaway aja ya, sosmednya Armina Daily ya. Baik. Dan acara ulang tahun ke tahun ini ya Armina Daily bersama beberapa atas kerjasamanya yaitu diantaranya ada Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank BRI, Sakti Kargo, dan juga 9 Makna Media. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kita bisa terus bekerjasama dengan baik dan sukses tumbuh bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Daily Friends, cek-cek dulu sebelumnya. Saya yang udah hadir di sini tadi saya lihat udah banyak ya yang sudah komen dari Bandung, udah hadir Surabaya dan Pasar Good, Pekanbaru, mana lagi Pekalongan. Oke, uh, ada Omi ya, Bu Agina, Pekalongan ya, ke Surabaya juga udah hadir ya dari Fitri Nurjana. Waalaikumsalam. Oke, good. Nah, diingetin lagi bagi Daily Friends, mungkin teman-temannya ada yang belum datang di acara live talk show Zoom ini, boleh diingatkan lagi. Yuk, kita gabung. Karena merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan giveaway-nya ya, talk show kali ini ya. Nah, jadi yang kali ini sama, nanti ke tanggal 30 tuh terakhirnya, itu semua terkaitan, ada rangkaian persyaratan untuk mendapatkan giveaway. Gimana suara saya? Apakah sudah cukup jelas di tempat masing-masing? Sinyalnya udah oke ya? Oke, good. Jelas, oke. Siapa lagi? Alhamdulillah, Stagen. Oh, Stagen maksudnya. Ntar nggak bisa napas pakai Stagen. Oke. Duiles, aman, mantap. Oke. Dari friends, perkenalkan seperti bagi yang baru pertama kali join, perkenalkan saya Eril, saya yang bertugas untuk memandu acara talk show kali ini selama beberapa menit ke depan. Dan pada sesi kali ini kita sudah menghadirkan seorang pembicara yang luar biasa, seorang millennials yang memilih untuk berbisnis di industri kreatif, yaitu khususnya desainer. Nah, dan beliau ini adalah seorang anak muda juga, ya, seorang perancang busana ternama asal Indonesia, yang mana beliau merupakan lulusan dari Susan Budi Harjo Fashion Design School, ya, tahun 2014. Dan beliau juga sudah merilis label atas nama dirinya sendiri. Dan yang membanggakan juga, beliau berhasil mengangkat nama Indonesia ketika menjadi salah satu desainer perwakilan Indonesia dalam Hong Kong Fashion Week. Wah, luar biasa. Butik-butik besar miliknya juga sudah tersebar di kota-kota besar di Indonesia ya. Salah satunya ada di Bandung, Jakarta, Makassar, dan Samarinda. Oh, luar biasa. Nah, jadi untuk itu silahkan disiapkan catatannya bagi yang perlu dicatat ya. Dan nanti boleh di-share juga info-info dan menarik dari beliau. Nah, semoga bermanfaat. Untuk itu, langsung saja kita panggil pembicara kita, yaitu Nanida Jenehara Nasution. Halo, Mbak Halo, Jehan.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Mbak? Alhamdulillah, Mas Ariel. Oke, good. Lagi sibuk? Oh iya, Daily Friends. Saya mau mention di awal nih. Kan saya dapat infonya juga, brandnya Mbak Jehan ini ya, itu Jenahara saat ini sedang merayakan anniversary-nya ke-10 ya. Luar biasa. Makasih. Barakallah, semoga terus sukses, bertumbuh, berkembang, bermanfaat untuk semuanya ya. Amin, amin. Amin, ya rabbal alamin. Wah, Mbak Jihan, berarti lagi sibuk-sibuknya banget nih ya di bulan puasa, pandemi, anniversary. Benar. Sama kayak kita ya. Benar. Apalagi kan biasanya kalau baju hijab tuh, nah pas lagi momen puasa gini kan, orang-orang lagi cari baju buat lebaran, gitu kan. Jadi ya cukup lumayan hektik lah. Kebayang banget gimana ya orderannya. Waduh, berkah deh, mantap. Amin, 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 amin. Udah 10 tahun ya, Mbak ya? Iya, luar biasa. 10 tahun. Berarti dari 2011 ya launchingnya? 2011, benar, dari 2011. Kita keep dulu deh. Boleh cerita dulu nggak dari backgroundnya? Dari backgroundnya aku. Nah oke. Kan dari Susan Budiarjo ya? Yes. Di Jakarta ya, Mbak ya? Iya, di Jakarta. Aku tuh sebenarnya sekolah fashionnya tuh tahun 2003 loh, 2003 ke 2004. Oh, udah lama ya? Jadi lama banget. Cuman baru ngeluarin brandnya itu 2011. Gitu. Jadi nggak langsung serta-merta pada saat itu langsung keluarin brand gitu. Nah, terus kenapa memilih untuk memilih untuk sekolah desain? Memang cita-cita dari kecil, dari aku umur 3 tahun tuh aku memang pengen banget jadi desainer. Karena kan kebetulan mama juga desainer dan hari-hari selalu mengikuti kegiatan mama gitu kan. Jadi memang bener-bener dari kecil aku selalu bilang sama mamaku, aku pengen jadi desainer. Dan terus SD, SMP, SMA, ya maksudnya ambil sekolah jurusannya juga fashion design kan gitu. Cuman waktu itu aku tuh nggak serta-merta langsung bikin brandku gitu. Itu juga banyak pertimbangan karena di tahun-tahun 2004-2005 itu aku ngerasa Muslim hijab pada saat itu ya tidak seperti sekarang gitu. Kan kalau dulu tuh kan baju Muslim tuh lebih konvensional kali ya, konvensional. Terus juga yang muda itu masih jarang sekali berhijab. Makanya kenapa akhirnya memutuskan di tahun 2011 itu karena melihat wave-nya juga udah kelihatan. Orang-orang yang muda-mudanya udah makin sadar dengan hijab itu sendiri, makanya baru dikeluarinnya di 2011. Jadi ngelihat trennya udah makin merambah, udah makin banyak, baru ikutan wave-nya baru pas ya, momentum. Gitu, momentum, benar. Nah, dari Friends, mungkin yang masih menebak-nebak siapa Jenahara, kan karena dari Friends kita ini Mbak Jehan ya, dari semua umur, dari yang milenial, kolonial, Gen Y, Gen Z, segala macam. Mbak Jehan ini adalah anak dari desainer juga ya, itu Ida Royani, mungkin yang angkatannya baru kenal Ida Royani, dan Om Kinan Nasution ya. Nah, saya seperti yang udah tren juga dari Tante Ida itu kan kayak topi-topinya gitu ya, main-main kain juga ya. Makanya pas banget saya juga ikutan pakai topi juga hari ini biar saya ikut-ikutan. Berarti dari 2004 itu apa kesibukannya Mbak waktu setelah lulus akhirnya memilihnya ngapain? Bukannya waktu itu jadi ibu rumah tangga dulu ya kan. Terus aku sempat bisnis tapi bukan bisnis yang fokusnya ke fashion gitu. Nah, 2010 itu aku dan teman-teman kita bikin community namanya Hijabers Community. Kalau misalnya Mas Ariel pernah dengar gitu kan, itu cukup heboh banget di awal-awal tahun di akhir tahun 2010, di awal-awal tahun 2011 karena balik lagi kita waktu itu kenapa heboh? Mungkin karena pada saat itu belum terlalu banyak kali ya figur berhijab anak-anak muda yang into terhadap fashion gitu dengan background yang berbeda-beda gitu kan. Jadi di momen itu tuh aku sama teman-teman, salah satunya dari Miranda juga, ada Dian Pelangi gitu kan. Terus juga ada beberapa teman-teman yang lain gitu, kita bikin satu platform yang harapannya kita di sini kita bisa mengajak teman-teman yang mungkin tadinya belum berhijab bisa ikutan berhijab, dan buat yang berhijab pun mereka punya satu platform untuk mereka bisa berkreasi,
berkreasi tanpa hijabnya itu membatasi gitu. Makanya di awal-awal tahun 2011 itu banyak banget kegiatannya hijabers community gitu kan, yang tujuan dan harapannya ya balik lagi kita juga ingin mengajak orang-orang lebih banyak mengenal hijab itu sendiri dan apa ya, tidak menganggap bahwa hijab itu ya suatu batasan gitu. Kalau dulu kan gitu ya, maksudnya kayak betul. kita misalnya mau kerja di satu instansi itu agak susah kalau kita berhijab gitu kan, atau misalnya apa ya, hijab itu selalu dikatakan kuno lah, kayak kalau orang-orang di luar sana tuh melihatnya ya udah deh nanti kalau hijaban kalau udah nikah deh, atau misalnya udah tua gitu kan. Padahal sebenarnya ya kenapa nggak dipakai dari sedini mungkin gitu kan. Itu sih mainnya kenapa akhirnya kita bikin komunitas tersebut gitu. Dan itu menjamur loh Mas Eril, sampai kemana-mana, bahkan komunitasnya itu tuh di apa ya, ibaratnya di copy dan di apa ya, gerilya lah di berbagai daerah gitu, kayak ke Bandung, ke Jogja, Surabaya, bahkan sampai ke daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dan itu juga di-copy sampai ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, negara-negara tetangga gitu. Jadi wave-nya itu tuh benar-benar cukup luar biasa lah gitu. Jadi pada saat komunitas itu kesibukan komunitasnya berkumpul atau kayak gimana, atau ada campaign yang dilakukan? Iya, memang ada campaign yang dilakukan. Maksudnya selain kita kumpul kan pasti ada campaignnya gitu ya. Campaignnya salah satunya ya kita mengenalkan hijab itu sendiri gitu loh. Karena selama ini kan teman-teman berhijab pada saat itu ya, mereka merasa kurangnya wadah untuk mereka gitu loh. Dan keterbatasan dalam berprofesi gitu. Nah, impact yang dikerjakan oleh hijabers community itu tuh banyak banget. Salah satunya seperti yang Mas Errol bisa lihat deh, atau teman-teman gitu ya. Sekarang kepolisian, di bank udah pada bisa pakai hijab. Itu salah satu dari bentuk komunitasnya hijabers community yang yang menggerakkan lah. Ya. Gitu. Wah, keren banget. Nah, ini dari fans kita juga, anak-anak muda juga banyak terinspirasi juga dari Mbak Jehan. Beberapa mungkin angkatan saya yang suka juga mengalami masa-masa tersebut ya, dengan Ibu Noni juga waktu itu ya, mendengar ada hijabers community juga, dan beberapa teman-teman yang aktif juga di dalamnya gitu ya. Alhamdulillah bisa memberi impact hingga saat ini. Nah, ini dari friends di awal ada beberapa yang tertarik, mungkin langsung ingin bertanya. Nanti di tengah-tengah saya ngobrol, ada yang ingin ditanyakan, mau raise hand, silahkan deh, monggo. Boleh Mbak Jehan ya? Boleh. Oke. Ini by the way ada yang udah raise hand, apakah ini mau langsung bertanya atau dia kepencet? Jangan ya. Kalau raise hand tapi videonya nggak aktif, saya anggap ini kayak kepencet ya. Jadi kalau dia mau nanya pasti videonya aktif. Oke, kita skip. Nah, Mbak Jehan, sampai akhirnya di 2011 tersebut ya, memutuskan untuk rilis sebuah brand. Pertimbangannya apa aja sih, atau beberapa orang itu akhirnya bisa join jadi sebuah brand Jenehara itu? Boleh nggak di-sharing? Boleh. Jadi waktu pertama kali bikin brand itu pertimbangannya ya, karena memang dari kecil aku suka banget dunia fashion dan aku melihat bahwa ini akan menjadi profesi aku. Ya kenapa di 2011? Ya balik lagi ya tadi ya, karena dengan berbagai pertimbangan itu, tapi sebetulnya brandnya itu sudah aku persiapkan dari 5-6 tahun yang lalu, Mas Eril. Jadi konsepnya itu tuh jauh ya? Konsepnya tuh udah jauh banget, udah dari setelah aku selesai lulus sekolah itu tuh aku udah kepikiran mau bikinnya seperti apa gitu. Dan aku ngerasa juga kayaknya nih ke depannya gitu ya, ketika aku melihat hijab yang sangat konvensional itu, aku tuh ngelihat kayaknya makin kesini orang tuh berhijab akan lebih kontemporer deh gitu. Apalagi kan banyak ya brand-brand dari luar, retail fashion yang masuk ke Indonesia pelan-pelan, bisa dibilang lah yang retail besar gitu kan, yang mereka menawarkan baju dan konsep mix and match lebih mudah gitu. Nah, makanya dari situ aku ngelihat trennya pasti akan berubah nih, baju hijab gitu kan, dan gaya berhijabnya itu sendiri gitu. Makanya kenapa di 2011 aku rasa itu momentum yang paling cocok gitu. Nah, yang kedua itu lebih ke kalau misalnya mendirikannya itu
kebetulan aku pada saat itu nggak sendirian, aku punya partner gitu kan. Aku menyadari betul gitu bahwa di dunia kreatif atau industri ini tuh aku sebagai desainer, aku kan orang kreatif ya, lebih ngomong Yes. produksi, lebih bikin desain baju, koleksi dan yang lain-lainnya gitu. Aku butuh partner yang bisa memegang bisnis aku, yang ngurusin Ya. manajemen keuangan, Buat ngurusin marketing, manajemen yes, dan segala macam ya. benar gitu. Jadi pada saat itu aku tuh punya partner gitu Mas Eril. Jadi Oke. kita partneran, kita jalanin Janahara bareng-bareng, ya alhamdulillah gitu. Maksudnya karena kita udah punya plot yang fokusnya masing-masing udah jelas, sehingga cepet gitu loh untuk catch up gitu. Oke. Pas momentum berarti harus jeli juga ngeliat momentum ya, peluang Iya, tadi ya. benar gitu. Mantap. Nah, terus pengalamannya pada saat mendirikan saat itu gimana Mbak? Boleh di-sharing nggak? Pasti antara maju mundurnya atau pertimbangan-pertimbangan lainnya atau Ya, asam garamnya deh, dan sampai akhirnya bisa bertahan selama 10 tahun sampai saat ini. oke. Sebenarnya ya every year tuh milestone lah ya buat aku. Kayak apa Oke. ya? Dari awal-awal aku bikin Janahara ini, aku tuh cuma punya modal dikit banget. Modalku cuma 10 juta pada saat itu, waktu awal-awal membangun Janahara. Terus ya semua aku kerjain sendiri, mulai dari desain, produksi, cari bahan, becek-becekan gitu kan, sampai masukin bajunya ke dalam plastik gitu kan ketika pengen bazar dan yang lain-lain. Jadi tuh aku bener-bener ngerjain semua sendiri gitu. Terus aku tuh merasa bahwa bisa sampai sekarang itu ya of course karena konsistensi dan kerja keras lah ya. Dan karena aku juga termasuk orang yang menurutku aku tuh orangnya visioner, kayak Asik. tahu gitu 5 tahun ke depan tuh pengen ngapain ya gitu. Jadi itu dulu sih sebenarnya kita harus jejak dulu sih kita mau ngapain, sehingga langkah yang mau kita capai itu mudah gitu loh. Maksudnya mudah dalam pengertian kita tahu kita mau ngapain gitu. Kayak waktu pas di 5 tahun pertama, aku bilang ke diri aku pengen bikin brand, aku pengen bisa men-showcasekan koleksi-koleksiku di Jakarta Fashion Week atau misalnya di luar negeri gitu kan. Pokoknya aku pingin nge-branding Janahara ini sebagai salah satu brand muslim fashion di Indonesia yang konsepnya begini gitu. Nah, langkahnya tuh apa gitu. Jadi aku akhirnya bikin sendiri tuh bikin poin-poinnya, sehingga setiap decision, setiap langkah yang aku kerjakan itu adalah untuk menuju ke sana gitu. Nah, ini lucu juga di tahun 2015 sebenarnya aku tuh juga mengalami berbagai namanya juga bisnis ya. Bisnis itu kan naik turun ya Mas Eril ya. Jadi aku sempat yang hits banget, sampai akhirnya ketika di peak-nya aku hits itu, aku nggak bisa manage keuangan aku dengan baik. Jadi aku pernah rugi sampai bermiliar-miliar di tahun 2015. Gitu. Dan baru itu, setahun, setelah 5 tahun 4 tahun ya? 5 tahun ya? Iya, 4 tahun kan? Ya, gitu. Jadi itu karena balik lagi ya, mungkin karena aku terlalu ambisi kali ya dalam menjalankan bisnis aku gitu kan. Tapi ya aku merasa setiap perjalanan aku sampai detik ini itu semua tuh kalau di look back lagi itu benar-benar pengalaman yang berharga sih, karena aku jadi belajar bahwa setiap kesuksesan itu ya harus orang tuh harus ngelewatin dulu yang namanya kegagalan, orang harus ngerasain dulu yang namanya gagal tuh seperti apa, sehingga ketika kita mau stepping stone lagi gitu ya, itu tuh kita jadi tahu gitu, ibaratnya kita tuh jadi lebih kuat lah gitu dalam menghadapi itu gitu. Nah itu sih, jadi aku pernah rugi bermiliar-miliar, aku pernah akhir aku ditinggalin sama partner aku jalan sendiri sampai aku dapet partner lagi, dan aku jalan sendiri lagi gitu. Dan bener-bener timnya juga come and go. Kebayang gak sih dulu timnya banyak banget, sampai di saat aku lagi lagi rugi-ruginya itu aku harus nge-layoff mending setengahnya gitu, hampir 70%-nya aku layoff gitu. Jadi kayak wah itu bener-bener sih kayak kalau inget ke belakang tuh agak merinding ya, soalnya
Kayak itu pengalaman yang, ternyata aku tuh pernah ya di posisi itu gitu, sejatuh itu gitu. Tapi ya balik lagi karena konsistensi, kerja keras, dan juga aku punya mission gitu kan terhadap si Jana Hara ini gitu. Jadi setiap aku merasa lagi susah, lagi dalam keadaan down, aku selalu inget mimpi aku sih gitu. Dan aku merasa bahwa Tuhan tuh kasih aku gift seperti ini, pasti ada meaning di balik ini gitu loh. Jadi buat aku, selama aku bisa memanfaatkan gift ini sebaik mungkin di dunia, ya kenapa enggak gitu, kenapa enggak bener-bener dijalankan gitu. Setuju, keren banget. Ya tadi ya, mungkin kalau saya rangkum yang penting jangan mikir kegagalannya ya, tapi ganti jadi belajar. Jadi nggak ada yang gagal, yang penting jadi belajar, jadi pelajaran. Tetap konsisten ya. Setuju banget, karena kalau kita tetap pegangan sama visi misi kita sendiri, insya Allah konsistensi akan mengikuti, insya Allah ya. Ya, betul. Inspiring. Wow, ini sudah ada yang resen juga ini, tapi videonya boleh diaktifkan mungkin Daily Friends ya, samanya supaya bisa silaturahim juga nih, habis ngobrol sama Mbak Jehan. Oke. Nah, Mbak Jen berarti waktu pertama kali mendirikan Jana Hara, itu brand Jana Hara, berarti usia masih 26 tahun ya? Sekitar segitu. 26 tahun. Gitu. Jadi friends, 26 akhirnya memilih untuk berwirausaha, entrepreneurship, dan melewati naik turunnya proses ya. Nah, kenapa memilih di usia tersebut untuk jalanin brand sendiri? Emang saya yakin sepertinya kalau dari lulusan dari Budi Harjo Fashion Design juga mungkin ada beberapa yang nawarin juga buat join dengan brand-brand lain gitu ya. Nah, kenapa kok Mbak Jan lebih memilih buat udahlah gue jalan sama diri gue sendiri? Iya, karena memang dari awal aku pengen bikin brand aku gitu kan. Berarti emang passionnya sendiri ya? Iya, memang passionnya sendiri. Sebetulnya waktu pas awal-awal aku abis lulus sekolah itu, aku sempat bikin brand sama teman-teman aku. Tapi nggak tahu ya, kayaknya mungkin emang passionnya pengen bikin brandnya sendiri gitu. Dan kenapa aku tuh segitu eagernya dengan si Jana Hara ini? Jana Hara ini sebenarnya nama nenek aku. Nama nenek aku dari papa gitu kan. Dan memang Ompung Jana Hara ini ya, di masa mudanya itu dia tuh seorang tukang jahit. Jadi kalau orang dulu mikirnya bahwa ini tuh keturunannya dari mamah nih, tapi sebenarnya dari papa juga ada, Mas. Jadi aku ngerasa kayaknya kenapa ya aku dikasih nama Jana Hara itu kayak ada purpose-nya gitu. Kayak itu tuh beneran, iya kan gitu. Jadi kayak, padahal kan aku anak kelima ya dari 7 bersaudara, kenapa cuma aku doang gitu yang senang sama fashion gitu. Dan kenapa mama papaku tuh ngasih namanya tuh malah ke aku gitu. Kenapa nggak dari kakakku yang pertama atau yang kedua gitu. Jadi kayak ini tuh udah takdir kali ya untuk aku akhirnya. Bener, aku tuh selalu ngerasa ini tuh kayak legacy, ini kayak takdir. Aku tuh jadi desainer. Ya alhamdulillah kebetulan punya mamah juga seorang desainer, papaku juga musician gitu kan. Jadi bener-bener dapat inspirasi, dapat konsep yang matengnya itu ya juga pasti dari mereka gitu loh. Dari mereka juga gitu, karena ya maksudnya kan mama papaku tuh termasuk orang-orang yang they are very religious, tapi mereka sangat open minded banget gitu loh Mas, sama hal-hal yang berhubungan dengan seni gitu. Kayak aku aja dari kecil papaku tuh beneran ngajarin aku main alat musik. Kayak kita tuh satu keluarga semua harus bisa main alat musik gitu kan. Kenapa gitu? Karena menurut papaku musik itu akan membantu kamu gitu loh untuk belajar lebih baik gitu, dan itu beneran terasa efeknya sampai sekarang gitu loh. Jadi aku sangat bersyukur gitu punya mamah dan papa seperti mereka, karena kalau bukan mereka mungkin Jana Hara nggak akan seperti sekarang gitu. Berarti emang keluarga seni ya? Iya. Dari kakek, dari nenek juga ada seni, mama papa seniman semua. Kakekku tuh main biola loh Mas. Wow.
Berarti emang kayak dari keturunan apa dari apa nenek Musician moyangnya juga family ya, nenek musician moyangnya family. iya seni semua ya. Iya juga mama juga dulu kan penyanyi ya Ya, sama benar. almarhum ya. Hmm. Wah, berarti emang udah kelihatan dari bakatnya ya. Nah, tapi balik lagi kan zaman sekarang orang bilangnya follow your passion gitu atau ya tetap setuju nggak sih sama apa sama kata-kata statement seperti itu? Follow Follow your your passion. passion. Nah, Setuju nggak setuju? why? Aku setuju ketika kita follow our passion, tapi tapi gini, maksud makanya balikin lagi gitu, passionnya itu tuh sesuatu yang bisa menghasilkan atau sesuatu yang hanya kita pengen ngerjain itu as a ya udahlah bikin hidup kita jauh lebih lebih happy aja gitu. Karena kan banyak ya orang ngejalanin sesuatu tapi mereka juga sebenarnya nggak kepikiran itu bisa menghasilkan duit atau enggak gitu. Nah, Okay. kalau aku tuh lebih setuju ketika follow your passion, ketika passionnya itu bisa bermanfaat buat orang lain, gitu. Oke, big Bisa impact ya. bermanfaat buat orang, iya bisa kasih impact ke orang lain gitu. Jadi bukan hanya sekedar kita yang menikmati, tapi orang-orang di sekitar kita juga mendapatkan positifnya gitu. Nah itu Iya, sih iya. yang aku pingin. Jadi Gitu. bukan cuma passion yang berhubungan sama diri sendiri, Ya, tapi harus dari bermanfaat. ekosistem sekitar juga Yes. kayak gimana. Oh, Gitu. oke, itu baru bisa dibilang passion yang bisa dikejar ya, Ya, bukan egois. Nah, itu sekarang suka jangan jadi pelarian. Passion itu sekarang passion gue ini, tapi fokus sama diri sendiri. Ya. ya benar. Nah, ini ada yang nanya di kolom komentar nih kayaknya. Gimana sih memulai bisnis dari nol terus emang apa selalu harus punya modal yang banyak gitu untuk bisnis atau Oke. gimana? Iya, sebenarnya kalau mau memulai bisnis dari nol itu ya harus jelas dulu tujuan bisnisnya mau kemana gitu kan. Misalnya kayak di dunia fashion ini kan sebetulnya menurutku ya orang yang mau bisnis di dunia fashion tuh nggak harus dimulai dari desainer gitu. Maksudnya kalau emang kita punya willingness untuk berbisnis di fashion tuh kita bisa sesimpel ya udah lagi lihat tren apa yang lagi laku kita bikin aja gitu yang lagi tren gitu itu kan bisa ya kan tapi kan ketika menjadi desainer itu berarti kan kita punya karakteristik kita punya sesuatu yang ingin kita tawarkan ke masyarakat atau istilahnya tren lah kita menciptakan tren gitu kan kita ingin membuat tren yang bisa memberikan pilihan buat masyarakat buat customer kita buat orang-orang yang beli produk kita gitu jadi balik lagi tujuannya apa gitu. Nah, kalau aku karena emang ngerasa bahwa kayaknya aku bisa menciptakan tren nih, aku pengen bikin sesuatu gitu. That's why gitu, aku mendalami menjadi seorang desainer, itu lebih ke teknisnya gitu. Tapi balik lagi, semua itu ideasnya kan datangnya ada di sini ya, dari sini gitu loh. Yes. Jadi itu yang harus yang harus diolah, yang harus di nurture kali ya gitu. Jadi karena buat aku banyak orang yang punya bakat tapi males gitu kan, sehingga akhirnya juga nggak jadi apa-apa gitu loh. Tapi ada juga orang yang mungkin dia nggak punya bakat, tapi karena dia punya willing atau keinginan untuk pengen jadi orang sukses gitu ya, dan dia bekerja keras, dan dia konsisten, dia tekun gitu, akhirnya dia bisa jadi sukses, akhirnya dia bisa dia bisa ahli di dalam bidang tersebut gitu. Makanya balik lagi gitu, tujuannya mau apa gitu. Sesimpel ketika kita pengen bikin brand aja, nama brandnya itu juga harus dipikirkan gitu. Karena kadang-kadang orang ya, udahlah asal nama brandnya asal aja deh gitu. Tapi begitu nanti udah jadi gede gitu, tiba-tiba kita harus mempatenkan nama brand kita, ternyata brandnya udah diregister gitu. Kayak gitu-gitu tuh banyak banget loh kejadian Mas Eril gitu. Makanya apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia gitu. Jadi kita tuh harus bener-bener serius gitu loh ketika kita pengen bikin brand yang emang tujuannya kita mau bikin brand ini menjadi besar. Nah, kalau tadi ditanya butuh modal banyak, nggak juga. Yang 10 juta itu sebenarnya bukan modal aku, tapi modalnya partner aku. Jadi aku pada saat itu aku sama sekali nggak punya modal sebetulnya. Itu lucu gitu kan. Bahwa sebetulnya ketika kita bicara soal modal itu sebenarnya bisa datang dari mana aja. Tapi kan yang paling penting adalah gimana cara kita ngolahnya.
gimana cara kita memanage keuangannya, bener nggak? Gitu. Kalau Setuju, misalnya kita setuju. tahu cara manage-nya gitu kan, secara bisnis kita bisa ngatur dengan baik gitu. Modal tuh bisa dari mana aja gitu. Jadi nggak harus selalu modalnya dari kita gitu. Nah, yang terpenting ya, aku ngerasa menjadi desainer itu aku juga jadi berbagai macam profesi. Aku ngerasa aku jadi, aku harus ngerti finance. Pada akhirnya ya, aku jadi ngerti bisnis, aku harus ngerti marketing, aku juga jadi macam kayak arsitek karena nge-build kan, terus juga harus ngerti, semuanya aku harus ngerti gitu. Pelan-pelan aku belajar gitu. Jadi akhirnya ya bisa dibilang bahwa apa ya, menjadi desainer itu adalah pekerjaan yang cukup sangat challenging buat aku gitu, karena benar-benar semuanya dikerjain. Dan karena ya tadi aku cerita ya, aku mulai semua tuh dari nol gitu, aku mulai semua bener-bener dari kecil banget gitu sampai akhirnya sekarang bisa seperti ini. Itu juga apa ya, perjuangan yang setiap prosesnya tuh selalu aku hargain gitu. Nah, kalau aku boleh cerita sedikit, tahun ini tuh Boleh. sebenarnya Janahara tuh juga, kita tuh udah diakuisisi sama perusahaan besar. Jadi Janahara ini udah bukan designers brand lagi, tapi kita sekarang posisinya udah menjadi retail brand gitu. Dan itu pun juga, iya, dan itu pun juga memang sesuai sama visi aku, Mas Eril. Karena dari aku awal bikin mulai Janahara, aku tuh udah bilang sama diri aku bahwa kayaknya aku nggak mungkin deh jadi desainer terus. Aku tuh pengen jadi entrepreneur gitu. Aku pengennya tuh jadi pebisnis aja gitu, yang bener-bener ngebangun brandnya Janahara, tapi nanti ke depannya mungkin bukan aku lagi yang jadi desainernya. Aku mungkin jadi kreatif directornya aja. Desainernya bisa siapa aja gitu kan. Aku jadi ownernya gitu, tapi bisa jadi siapa aja desainernya gitu. Dan aku pinginnya ya Janaharanya ini bisa jadi company gitu, jadi perusahaan gitu yang bisa nge-provide koleksi from top to toe untuk perempuan yang ingin tampil modest gitu. Nah itu tuh udah jadi passion aku dari awal aku bikin Janahara, sehingga ketika sampai di sini ya memang semua yang aku kerjakan tuh sesuai dengan visionnya gitu. Jadi nggak kemana-mana gitu loh Mas Eril. Iya. Gitu. Wah, secara nggak langsung background desainer ya kan, jadi entrepreneur, pastinya sekarang jadi influencer. Pasti. Itu nggak sengaja ya jadi influencer. Iya. Ya, secara nggak langsung, walaupun konotasi influencer itu mungkin di sosmed dan segala macam ya, tapi kan pada prinsipnya literally kan orang yang menginfluencing ya. Yes. Karena secara nggak langsung Mbak Janahara kan namanya sudah terkenal sebagai desainer ataupun orang perjalanan karirnya atau perjalanan hidupnya Mbak Janahara kan sudah bisa mempengaruhi, memberi pengaruh yang positif buat banyak orang ya. Iya. Gitu. Nah, ini salam dari Bu Noni nih, dia juga hadir juga. Salam balik, Noni, apa kabar? Nah, flashback lagi ke 2014 tadi, kayak menarik. Kan kalau beberapa orang yang berprinsip atau seorang bisnismen atau entrepreneur kan, mereka tuh kadang ada beberapa yang mempunyai mentor atau coach atau apa sebutannya lah ya. Nah, kalau Mbak Jehan sendiri, apakah ada sosok tersebut yang akhirnya bisa keep up sama Mbak Jehan, akhirnya bisa sampai saat ini? Adakah konsultannya atau seperti apa? Gimana? Dari awal memang kalau ditanya mentor ya, sebenarnya mentorku tuh banyak banget. Kayak mamahku juga one of my mentor gitu. Tapi mamah tuh mungkin aku lebih banyak ngomongin soal teknis desain ya. Lebih ke teknis desain gitu Mas Eril. Jadi kalau aku nanyain soal jahitan, kayak misalnya potongan gitu, aku lebih banyak konsultasi ke mamah karena she's very good with that gitu. Yeah. Terus kalau misalnya soal bisnis, sebenarnya bisnis itu banyak sih mentor aku, mostly tapi sebenarnya datangnya dari pengalaman sendiri karena aku dulu beneran blow on, nggak ngerti sama sekali bisnis itu kayak apa. So aku baca banyak banget buku-buku soal manajemen bisnis, manajemen keuangan. Aku belajar gitu. Kadang-kadang aku juga suka ikutan workshop. Terus dari berbagai pengalamanku, aku juga bertemu juga dengan beberapa teman-teman yang menurutku mereka sangat sukses di bidangnya. Mereka entrepreneur dan aku suka sharing sama mereka gitu.
Karena aku juga sharing sama sahabat aku. Kebetulan aku juga punya partner bisnis kan pada saat itu. Jadi apa ya, menurutku tuh ketika kita berbisnis gitu, jangan pernah merasa bahwa kita itu paling pintar. Justru selalu ngerasa bahwa kita itu paling nggak bisa gitu. Sehingga kita tuh kerjaannya tuh bawaannya tuh maunya belajar mulu gitu. Jadi buat aku tuh mentor tuh bisa siapa aja, bisa banyak orang. Karena at the end of the day itu bukan soal insight-nya mereka, tapi dari obrolan-obrolan itu kan kita jadi terinspirasi dong. Kan kita yang punya brand nih, kita yang punya usaha, kita yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Jadi bukan berarti semua omongannya mentor itu selalu positif, selalu cocok buat kita. Kadang-kadang mungkin bertentangan gitu kan, tapi bagus untuk mempunyai insight lain, bagus untuk punya second, third opinion, supaya apa? Supaya kita jadi punya banyak bayangan atau pilihan gitu loh. Dan ketika kita punya banyak pilihan, kita juga jadi lebih wisely kan dalam mengambil keputusan gitu. Oke, jadi penting tetap curious ya, tetap penasaran, tetap mau belajar gitu. Oke, ini sepertinya orangnya tadi video udah aktif, Ibu Sulastri sudah raise hand. Ada yang mau disampaikan, Ibu Sulastri, Sri Handayani? Ya. Halo? Halo. Ibu raise hand? Oh, pencet. That's okay. Kepencet kali. Iya. Oke. Nah, berarti untuk tetap konsisten tadi ya, Mbak Jihan kan di 2015 nggak memilih untuk give up gitu ya, tetap ya effort lah untuk mempertahankan ini gitu. Nah, momen-momen yang paling memorable pada saat itu apa Mbak yang mengingatkan kalau ya udahlah, berarti kan masa ibaratnya masa survival. Aduh Mas, kalau di survival mood ya, menurut aku itu adalah momen yang sangat memorable Mas. Jadi memorable itu harus selalu yang happy, tapi yang sedih-sedihnya, susah-susahnya tuh memorable banget buat aku. Soalnya apa yang bisa buat inspiring buat kita nih, buat khususnya buat muda-muda mungkin, apa baru mau merintis juga? Ya, aku percaya bahwa gini, balik lagi ya, memang boleh lah ya aku ngasih bukan petuah ya, aku nggak ngerasa boleh banget juga aku nggak ngerasa aku sharing aja expert banget di bidang aku, tapi aku percaya bahwa dengan 10 tahun pengalaman aku pasti ada sesuatu yang bisa aku kasih pengalaman dari aku lah gitu, yang bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Mudah-mudahan sih kayak teman-teman nggak perlu ngalamin yang kayak aku alamin gitu, karena buat aku tuh nggak tahu ya, perjalanan aku tuh kayak gini banget gitu di hidup aku gitu, yang tadinya naik terus turun, naik lagi turun, bener-bener roller coaster gitu. Jadi apa ya, emang menjadi seorang pebisnis itu ya, yang paling penting ya, modal utamanya emang kita tuh harus berani, kita tuh harus berani, kita tuh harus berani. Karena banyak orang ketika mau mengambil sebuah keputusan mereka nggak berani, mereka kebanyakan pertimbangan kayak ini bener nggak ya, gue harus begini nggak ya, gue harus begitu nggak ya. Nggak apa-apa banyak pertimbangan, tapi do the action. Gitu. Jangan lupa karena tuh terakhir action. Iya, actionnya gitu. Karena jangan kebanyakan pertimbangan tapi juga nggak ngelakuin apa-apa gitu. Dan itu banyak sekali terjadi di para pebisnis yang ya, maksudnya para calon-calon pebisnis lah gitu. Jadi ketika kita sudah mulai ya udah jalan aja gitu. Itu yang aku rasain. Yang kedua, balik lagi ya, ketika kita berbisnis, dari tadi kan aku selalu bilang soal vision. Apa sih vision itu? Vision itu adalah what do you want in your business for the next 5 years, for the next 10 years. Dan menurut aku, kesuksesan itu kan relatif ya, Mas Eril. Yes, setuju. Sukses itu relatif gitu loh. Buat orang mungkin ya, misalnya punya bisnis baju, udahlah buat aku penghasilannya sebulan misalnya bisa dapat untung 10-20 juta, aku juga udah cukup, ya kan? Tapi ada juga orang yang nggak bisa, gue pengen penghasilan gue harus 100 juta. Atau ada lagi, oh nggak bisa, mungkin gue nggak 100 juta, tapi gue punya toko. Nah itu tuh vision gitu.
Dan vision itu nggak bisa disamain sama orang lain gitu, karena setiap orang pasti punya vision yang beda-beda terhadap bisnisnya gitu. Dan itu tidak bisa disalahkan loh Mas Eril. Kalau buat orang yang cuman 10-20 juta aja buat dia cukup, ya berarti memang dia seneng, buat dia cukup segitu gitu. Jadi kita nggak bisa nyamain sama orang yang mungkin visionnya itu pengennya besar gitu. Ya kan? Jadi buat aku kita harus tahu dulu apa sih yang kita mau dalam hidup ini. Itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan basic, tapi sebenarnya buat kebanyakan orang itu sulit loh untuk dijawab. Apa sih yang lo mau dalam hidup ini? Lu pengen apa sih gitu? Ya kan gitu. Lu pengen apa sih gitu? Orang bisa bilang, ya udah gue pengen happy. Ya happy juga relatif. Happy juga banyak artinya gitu. Gue pengen tajir. Ya tajir juga banyak artinya, yang kayak parameternya gak jelas. Parameternya tuh gak jelas gitu loh. Jadi ketika orang bilang, buat yang tadi ya, misalnya ngomongin yang dia dapat untungnya cuma 10-20 juta, buat dia udah tajir segitu. Tapi kan belum tentu buat orang lain, buat kita gitu loh. Jadi itu harus jelas gitu. Jadi ketika orang sudah jelas dengan visionnya mau ngapain gitu ya, itu akan mudah gitu loh untuk menentukan langkahnya dia. Makanya aku selalu percaya, apapun yang terjadi sama hidup aku, sometimes tidak berjalan sesuai dengan apa yang aku mau, it's okay. Karena ya balik lagi ya, kita tuh cuma manusia ya, Tuhan yang punya rencana gitu. Jadi ketika akhirnya rencananya tidak berhasil, it doesn't mean kita juga harus menyerah gitu. Dalam pengertian, ya udah mungkin change the plan, but not the goal. Nice. Ya kan? Oke. Itu. That's Dan fine. itu poinnya. Tapi satu lagi gitu loh, apapun yang terjadi sama hidup kita, kayak tadi pada saat aku lagi ngerasa, aduh gimana ya, aku tuh lagi rugi banget nih sampai bermiliar-miliar, tapi aku tahu ketika aku harus maju, aku pasti akan berdarah-darah gitu. Tapi akhirnya aku kembali lagi kemana gitu. Akhirnya aku cuma percaya gini, oke, J, hold the vision. Ingat kan, lo dari kecil lo pengen jadi desainer, lo percaya bahwa lo akan menjadi desainer. Oke, trust the process. Apapun proses yang dikasih sama Tuhan hari ini, yakin bahwa ini tuh pasti akan ada jalan keluarnya. Gitu. Wow, speechless ya guys. Oke. Udah ada yang raise hand dan sudah aktif videonya. Ini mudah-mudahan nggak kepencet lagi ya dari sepertinya Mai Ahmada. Bener ya? Mas Ahmada, oke. Boleh diaktifin speakernya atau mikrofonnya? Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Eril, Kak Janahara. Siap. Iya. Mas. Tadi yang mau disampaikan? Iya, ini menarik. Tadi saya waktu dengar terutama yang tadi tentang mentor itu nggak cukup satu kan ya, dalam menjalankan bisnis itu harus banyak, sebanyak-banyaknya gitu untuk menggali banyak ilmu kan, artinya seperti itu. Nah, tadi juga Kak Jena sempat sampaikan bahwa kakak di sini itu pernah rugi sampai miliaran gitu ya. Nah, dan kakak tidak ingin kalau bisa gitu generasi setelah kakak itu tidak mengalami hal yang sama gitu, seperti contohnya rugi miliaran dan lain sebagainya, karena sangat naik turun tadi itu gitu. Nah, selain yang tadi yang kata kakak harus berani, terus visionnya harus jelas, harus spesifik, terus hold your vision gitu kan. Yang maksud saya yang ingin saya tanyakan itu, ada nggak sih solusi yang sifatnya teknis atau non teknis yang membuat Kak Jena bisa mengarahkan para penerus Kak Jena itu tidak mengalami yang pernah Kak Jena alami gitu, seperti itu. Alright. Itu yang ingin saya tanyakan. Aku paham maksudnya, Mas. Yeah. Jadi gini, Mas. Menurutku ya, ketika kita berbisnis, ya. Ada lagi, Mas Samad? Oke ya. Langsung aja ya. Itu aja dulu. Itu dulu. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke, Mas. Aku langsung jawab aja ya. Oke. Boleh, siap. Okay. Jadi Mas Ahmad, gimana aja? Menurutku gini, banyak orang yang akhirnya kenapa bisnisnya itu suka nggak berhasil karena uang bisnisnya itu kecampur sama uang pribadi. Nah, itu penting sekali ketika kita mulai berbisnis gitu ya, kita harus punya satu rekening baru khusus untuk bisnis kita. Jadi jangan pernah
kecampur sama uang pribadi gitu. Soalnya kadang-kadang kalau kecampur ketika nanti di rekening korannya dicek, wah ada tagihan apalah ini. Jadinya kok kayaknya nggak untung-untung ya gue gitu. Portfolionya nggak bagus. Gitu. Jadi itu penting banget Mas. Even bisnis itu masih kecil banget, tapi buat aku ketika kita sudah bisa mulai memanage keuangan kita dengan baik, dimulai dari journaling keluar masuknya uang, itu nanti kesananya akan lebih baik, kesananya akan bagus gitu. Itu hal pertama dulu gitu ya. Nah, waktu aku rugi, aku akan mudah tuh melihat ini ruginya tuh dari mana ya, gara-gara apa ya, kan bisa dicek gitu kan. Ketika nanti kita punya journaling keuangan itu kan kita bisa ngecek gitu kan, labanya kita berapa, untungnya kita berapa, terus misalnya modalnya kita berapa gitu, kita bisa cek gitu kan. Nah dari situ kita jadi bisa punya punya langkah gitu. Nah kayak waktu itu ya kenapa aku rugi? Sebenarnya masalah utamanya, faktor utamanya adalah mismanagement. Mismanagement dalam pengertian gini, pada saat itu tuh Janahara tuh lagi gini, Janahara itu demand-nya sebenarnya cukup besar pada saat itu. Tapi aku tuh kebanyakan branding, Mas. Jadi aku tuh banyak ngelakuin branding ke luar negeri lah, aku ke sana kemari, tapi aku nggak fokus jualan. Sehingga di saat harusnya aku jualan, barangnya tuh nggak ada yang mau dijual gitu. Tapi brandingnya ada di mana-mana gitu. Nah itu kan udah berarti kan nggak sama kan, kurang balance nggak balance gitu loh. Nah akhirnya dari situ aku tahu gitu bahwa kemana nih ya uang banyak habis gitu, ke acara-acara atau event-event yang sebenarnya nggak harus pada saat itu necessary banget aku lakukan, aku jalanin gitu loh. Nah akhirnya aku tahu gitu loh masalahnya ada di mana. Nah, bagusnya kalau kita punya rekening sendiri itu kita akan mengerti gitu loh. Salahnya bisnis kita seandainya misalnya kita mengalami kerugian itu ada di mana ya gitu. Dan ya balik ya, yang namanya aja bisnis ya, siapa sih yang nggak kepengen bisnisnya makin gede gitu kan. Nah kalau misalnya awalnya Mas Ahmad sendirian, mungkin nanti kedepannya Mas Ahmad punya partner gitu kan, berpartner sama orang lain gitu. Nah pentingnya sekali punya rekening sendiri, journalingnya yang baik gitu ya, karena nanti valuasi bisnisnya itu dilihat dari situ. Ketika ada orang mau join sama kita, itu akan mereka lihat valuasinya, oke, per bulan tuh bisnisnya bisa menghasilkan berapa sih untungnya gitu. Sehingga memudahkan kita untuk ketika kita bikin bisnis plan, projection sales, kita mau nawarin bisnis kita ke calon partner atau investor gitu ya, itu akan mudah gitu. Karena dari awal journalingnya sudah rapi. Terus kalau misalnya Mbak, aku tuh nggak punya keahlian dalam memanage keuangan aku nih secara journaling, hitungin laba rugi aku nggak ngerti gitu. Balik lagi kayak tadi aku bilang gitu, kenapa aku selalu ngomong mentor itu harus banyak. Ya kalau emang kita nggak tahu, kita belajar. Tapi kalau emang ternyata I'm very bad at it gitu, hire orang atau minta tolong sama orang yang bisa ngerjain itu gitu. Karena memanage keuangan itu tuh sebenarnya skill yang berbeda dari misalnya kayak aku kan ngedesain baju, itu beda skill gitu loh. Iya beda skill dan memang satu harus otak kanan satu otak kiri gitu ya. Iya, dan harus dikerjakan sama orang yang emang ngerti gitu loh ngerjain itu gitu. Kalau kita nggak ngerti kita jangan sotoy gitu menurutku ya. Beneran, aku tuh selalu bilang sama diri aku, kalau emang aku nggak bisa, aku hire orang yang bisa. Tapi kalau misalnya aku nggak punya uangnya buat nge-hire orang, ya kita bisa minta tolong lah ya, atau misalnya ya at least memang ya namanya aja berbisnis kan kudu modal ya Mas Eril ya. Jadi ya memang harus disiapin, emang harus di-prepare gitu loh. Itu sih Mas Ahmad. Jadi kalau tadi mau ngomongin secara teknis, itu teknis yang paling simple gitu dalam mengatur keuangan kamu. Itu teknis banget sebetulnya. Selalu terjawab ya Mas Ahmad ya. Nah Mbak Jian, sudah 11 tahun ya menjalan, 11 tahun berjalan kan. Hampir, ini masuk tahun 11 berarti ya, karena udah 10 tahun. Ini udah 10 tahun. Pernah nggak sih ngerasa, ya kan, masuk tahun, baru mau jalan ke 11 gitu ya. Nah, pernah ngerasa
masa-masa jenuhnya atau bosennya atas profesinya mungkin, atau dengan desain sendiri atau brandnya sendiri? Pernah nggak ngerasa momen kayak gitu? Nah, ini lucu ya. Ternyata ketika aku berbisnis tuh, aku tuh banyak banget menemukan hal baru, Mas Ariel. Dulu gitu ya, aku tuh rasa ikutnya sama desain, sama ngedesain gitu kan, jadi desainer gitu. Semakin kesini tuh, ketika akhirnya mimpiku terwujud, aku jadi punya passion lain gitu. Maksudnya aku punya mimpi yang lain gitu, mimpi yang baru gitu. Dan akhirnya aku menyadari gitu bahwa ternyata aku tuh emang seneng ya jadi entrepreneur gitu loh. Nah, akhirnya apa yang aku suka itu yang aku fokusin gitu. Kayak sekarang di bisnis Jana Hara, terus terang aku tuh sebenarnya udah nggak ngedesain lagi. Aku tuh udah jadi kreatif directornya. Dan selama 5 tahun terakhir ini sebenarnya bukan desain aku, tapi aku punya designers yang ngedesain. Cuma brand directionnya, arahannya, konsepnya semua on my approval. Yes. Kan gitu. Jadi bukannya terus berarti bukannya desainnya kajian, berarti udah bukan kajian lagi. Ya enggak gitu loh. Desain tuh menurut aku taste-nya tetap taste aku, based on my approval gitu. Kayak konsepnya, mood boardnya semua tetap aku yang handle. Jadi bukannya terus aku enggak sama sekali, udahlah pokoknya karena udah ada desainer ya udah gitu. Enggak gitu. Gunanya menjadi creative director itu kan mendirect kreativitasnya, desainnya produk aku kan gitu. Jadi tetap semua dalam arahan aku. Nah, terus kajian ngapain gitu. Nah, kalau kayak sekarang terus terang aku tuh sangat suka sekali berbisnis gitu. Entah kenapa aku ngerasa berbisnis itu tuh kayak apa ya, ada challenge-nya sendiri gitu. Makanya kayak sekarang tuh aku tuh nggak bisnis hanya di fashion aja. Aku juga bisnis di makanan, aku juga bisnis di sanitari gitu kan. Berbagai bisnis yang akhirnya aku ngelihat sendiri gitu kayak oke, ternyata menyenangkan ya punya bisnis A, B, C, D, E gitu kan. Jadi menarik ya gitu. Jadi sesuatu yang emang oke, aku tertarik gitu loh. Ke dunia bisnisnya itu menjadi entrepreneur itu sesuatu yang sangat menarik gitu. Sehingga nah yang kayak Mas Ahmad bilang naik level terus. Benar Mas, akhirnya jadi naik level terus gitu loh, karena kita gini ya, kita tuh sebagai manusia ya, aku yakin deh namanya manusia itu kan dikasih akal ya sama Tuhan gitu loh. Akalnya itu kan harus apa ya, diolah ya, maksudnya diolah, betul. diolah terus gitu ya, kan, dikembangkan terus benar, ya. dikembangkan terus, sehingga ketika itu berkembang, cara berpikir kita juga akan berbeda gitu. Cara berpikir kita akan berbeda, cara kita apa ya, pastinya tuh kedepannya tuh kita pengen ya, maksudnya itu udah lazim ya, yang namanya manusia itu tuh pasti kita pengen lebih gitu loh. Nah, cuman balik lagi nih, pengen lebihnya ini tuh kita juga harus mengukur gitu loh dengan apa ya, dengan ininya kita gitu, dengan apa, batasannya kita mampu atau enggak gitu. Kalaupun emang kita nggak mampu, ya udah berarti kita emang sampai segitu. Tapi aku percaya orang yang berbisnis ya, itu tuh akan impact ke semuanya. Nggak hanya secara kita cara berbisnis, tapi cara kita berhubungan sama Tuhan, cara kita berhubungan dengan manusia, itu akan impact ke semuanya. Ya nggak? Setuju. Gitu. Jadi maksud aku, at the end of the day gitu ya, kita tuh percaya deh bahwa yang terpenting ya, kita hidup di dunia ini gimana caranya kita tuh kasih manfaat ke orang kok. Yes. Pada akhirnya itu kok, bukannya soal gue pengen jadi orang kaya, gue pengen A, B, D, E, F, G. Kalau kayak gitu ya, itu tuh bukan pemikirannya pebisnis. Pemikirannya pebisnis itu adalah apa yang kita kerjakan itu bisa membawa manfaat ke iya gitu. Hanya brief. Iya, setuju banget.
Jadi gimana kita bisa memberikan banyak manfaat untuk banyak orang ya di sekitar kita, itu baru vision suksesnya Mbak Jehan, luar biasa. Wow, kayaknya selalu seru, semakin seru ya ngobrol sama Mbak Jehan ya. Nah, terus Mbak Jehan nih, apa yang belum dicapai dengan perjalanan Mbak Jehan sampai saat ini? Sekarang mau ada big dream apa lagi Mbak Jehan? Big dreams ya. Alhamdulillah ya, tadi kan aku udah cerita ya, brand Jenahara sekarang udah diakuisisi oleh satu perusahaan gitu kan. Jadi sekarang tuh sebenarnya goals-nya kita adalah kita pengen lebih besar dari apa yang sekarang kita kerjakan gitu kan. Berubahlah menjadi pinginnya nanti tokonya akan mall gitu kan, banyak lebih membuka customer kita untuk belanja yang ada di daerah juga jadi lebih mudah untuk berbelanja gitu kan. Ya mungkin itu vision secara personal aku, akunya gitu ya. Aku tuh beneran, aku yakin ya apapun achievement yang aku jalanin sekarang itu jerih payah, usaha, dan pasti juga doa gitu. Percaya sama Tuhan bahwa apapun yang terjadi sama hidup kita tuh ya ini juga ada apa ya, ya karena kita juga usaha kita juga dibarengi dengan doa gitu. Dan selalu minta ini sih berkat lah ya dari orang tua kayaknya ya, itu juga paling penting. Karena berbisnis itu ya terutama orang-orang terdekat, keluarga, ayah, ibu, atau mungkin suami gitu kan, kita minta ridhonya mereka gitu loh, supaya ketika kita ngejalanin bisnis semuanya itu tuh dilancarkan, dimudahkan gitu. Jadi it's very important gitu loh, bahwa apapun yang kita jalanin tuh orang-orang tuh meridoi gitu, orang-orang di sekitar kita juga meridoi apa yang kita kerjakan. Wow, keren, setuju banget. Jadi ya tetap kita nggak ada apa-apanya kalau bukan karena Allah ya pasti ya. Jadi ridho orang tua, ridhonya Allah pasti ya. Wow, so inspiring, Mbak Jehan. Tadi sepertinya ada pertanyaan menarik, tapi menurut saya udah kejawab juga dengan kesimpulan dari Mbak Jehan. Kan Mbak Jehan kan pasti kan tidak lepas dengan tim-tim yang membangun Jenahara sampai saat ini, gitu ya. Pasti tim tersebut kenapa akhirnya bisa survive, bisa bertahan dengan Mbak Jehan sampai saat ini? Menurut saya satu frekuensi sama Mbak Jehan, gitu ya. Jadi mungkin ada yang bertanya bagaimana cara mempertahankan tim yang solid, yang satu vision dengan kita ya. Balik lagi dengan kita ini magnet kan ya. Mbak Jehan saya lihat orangnya ambisius, big vision ya, clear visionnya, konsisten, punya big dreams, positif banget lah intinya. Jadi untuk mempertahankan orang-orang yang seperti itu ya, balik lagi kitanya bisa mempertahankan diri seperti apa. Setuju nggak Mbak Jehan? Benar, setuju. Aku setuju banget sama Mas Ariel. Karena at the end of the day, kita ini ya ketika kita punya bisnis gitu ya, dan nggak mungkin dong yang namanya bisnis itu jerih payah sendiri. Kayak tadi Mas Ariel bilang, pasti juga ada bantuan orang-orang di belakang kita gitu. Jadi pasti sih kita punya mimpi, share deh mimpinya ke timnya, supaya timnya juga tahu mau ngapain gitu loh, supaya timnya juga terinspirasi dari mimpinya gitu, supaya KPI para timnya juga bisa dijalankan gitu loh. Jangan misalnya nih kita punya vision A, tapi kita nggak pernah ngobrol-ngobrol sama tim kita. Jadi dari mana mereka tahu bahwa bosnya atau leadernya tuh pengennya tuh begini gitu. Jadi seringlah ngobrol sama timnya gitu kan. Dan satu lagi gitu, aku selalu percaya ya bahwa kerja keras tim itu matters banget untuk kesuksesannya sebuah perusahaan gitu. Jadi kadang gitu ya, aku mungkin salah, timku bener. Jadi aku juga nggak selamanya selalu ngerasa bahwa aku tuh selalu benar gitu loh. Kadang-kadang aku juga bisa dengerin nih tim aku ngomong, Kak, misalnya nggak bisa gini Kak, ternyata di lapangannya harus begini. Oh oke, gitu. Kita nggak bisa jadi leader yang cuman dengerin dari satu arah doang. Maunya gini, karena kan biasanya ya kalau udah jadi ya top leader lah ya, udah di atas, bisanya ngatur.
ya kan, nggak mau diatur. Tapi menurutku ya, menurutku itu bukan kekurangan ya, apa ya? Maksudnya itu challenge-nya menjadi seorang leader. Gitu. Ya kan, itu challenge-nya menjadi seorang leader. Makanya kita tuh harus apa ya? Harus sering-sering ngobrol lah sama tim kita, harus sering-sering sharing lah sama tim kita. Apa sih yang susah? Kenapa ya susah? Kira-kira kalau misalnya begini gimana ya? Jadi selalu mencari solusi, jangan cari masalah, jangan nambah masalah baru, tapi kita gimana caranya setiap masalah yang terjadi di dalam perusahaan kita, ayo kita cari solusinya bareng. Jadi turun tangan gitu, leadernya harus turun tangan, jangan kayak, oh gue gak peduli ya itu urusan lo yang kerjain. Pernah kayak gitu, karena ketika kita begitu, ya berarti kita memang enggak inspiring si tim kita malah, gitu. Nggak aware juga sama brand sendiri malah ya. Iya gitu loh, kita jadi nggak ngasih inspirasi gitu loh ke tim kita gitu. Makanya penting sekali untuk sering sharing, ngobrol, tanya-tanya gitu kan. Apa nih kendalanya, kesulitannya apa gitu kan, supaya kita juga tahu gitu loh apa yang harus kita lakukan. Tuh. Keren banget. Mantap. Wow, banyak sekali inspirasi pasti didapat dari Mbak Jehan ya. Daily Friends luar biasa. Wah, pasti udah banyak banget catatan-catatan dari teman-teman Daily Friends juga nih, udah dari statement-statement dari Mbak Jehan, pengalaman hidup Mbak Jehan ya. Oke Mbak Jehan, luar biasa, inspiring sekali buat sore ini ngabuburit kita berfaedah, ngobrol langsung dengan Creativepreneur. Mbak Jehan, terakhir deh closing statement-nya, kesimpulannya untuk bisa survive terus menjadi creativepreneur ya di masa saat ini sebagai millennials yang terus idealis atau ambisius dengan vision-nya. Boleh nggak di-share sekalian? Okay. Pokoknya buat teman-teman, ambisius itu bukan berarti negative word ya. Karena kadang dalam berbisnis itu kita perlu ambisi, perlu menjadi orang yang ambisius, penuh dengan ambisi supaya ketika kita ngejalanin sesuatu, kita juga udah tahu nih arah dan tujuannya mau kemana. Tadi aku juga udah sempat ngomong sama Mas Errol dan teman-teman gitu kan, bahwa yang terpenting adalah hold the vision, apapun visionnya di hold, dan trust the process. Apapun proses yang kamu jalanin, entah itu lagi naik, lagi turun, semua itu proses loh. Bahkan sampai aku ada di detik ini, di 10 tahun aku berkarya, ini juga masih proses dari dari jalan aku gitu. Jadi always trust the process gitu. Dan percaya bahwa semua pasti ada ada hikmahnya lah gitu. Selalu percaya kepada Tuhan, minta doa yang banyak, minta ridho kepada orang tua, kepada keluarga, suami, istri. Itu yang paling matter. Supaya apa? Supaya setiap kita melangkah itu semua tuh diberi kelancaran dan kemudahan. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Luar biasa. Terima kasih banyak atas sharingnya Mbak Jehan ya. Alhamdulillah, jazakallah, sukses terus buat brandnya, buat semua usaha-usahanya, dan tercapai semua big dreams terbaiknya Mbak Jehan ya. Amin. Oke, amin. Terima kasih ya atas waktunya Mbak Jehan. Keren banget. Sama-sama. Ya, Oke, Daily Friends. Itu dia Mbak Jehan atas sharing yang luar biasa dan selalu menginspirasi kita semuanya ya. Ya, terima kasih juga buat Daily Friends atas partisipasinya, atas kesediaan waktunya bergabung terus bersama kita. Ikutin terus berita-berita dari Armina Daily di sosmednya Armina Daily, karena ada giveaway menarik dalam rangkaian acara 3 tahun Armina Daily ini ya. Nah, sampai akhirnya nanti di tanggal 3. Oke. Dengan berakhir tadi dari sharing Mbak Jehan, maka sampai juga di ujung acara kita pada sore hari ini. Ya, silahkan melanjutkan menyiapkan takjilnya ya. Selamat menyiapkan bukaan puasanya nanti. Terima kasih atas perhatiannya. Jika dari awal sampai akhir atas kurang lebihnya, saya Errol mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.